Iya. Karena nikah itu Kita kan mau perjalanan. kemana, Perjalanan kan ibadah tuh namanya. Iya. Nah, tujuannya kan akhirat nih. Iya. Nah, maka kita harus menemukan orang yang bisa membuat kita nyaman dalam perjalanan itu dan bisa sejalan menuju perjalanan itu. Om, Kenapa? mau nikah Om. Iya bagus dong. Kenapa memang? Harus itu nikah. Sayanya pengen. Calonnya ada nggak? Nggak ada. Ada calonnya, Tapi orang tuanya nggak mau. gampang kalau orang tuanya nggak mau. Yang penting mau dulu perempuannya. Oh iya. Iya. Benar. Tapi gini Om, ada ceweknya mau, orang tuanya mau, uangnya nggak ada. Uang bisa dicari. Oh, bisa dicari. Gampang. Iya, Nikah di iya. KUA juga bisa. Oh, Cuman sekarang kan persoalan. lagi viral tuh. Iya, cuman asal calonnya mau, orang tuanya juga mau. Nah, menerima apa adanya ya. Betul. Itu tuh lagi viral tuh Om, yang nikah di KUA tuh yang sederhana. Oh iya. Tapi untungnya banyak. Jadi nikah itu kan yang penting sah bukan wah. Boleh. Saya jadiin coach ya. Iya boleh. Yang Iya. penting Tapi gini, sah, bisa- Iya. yang penting sah. Bukan wah. Bukan wah. Iya, wah nikah di KUA. Iya. Wah. Ngeledek kali itu. Oh, ngeledek. Iya. Aduh. Gimana Om nih? Aduh. Aduh, jadi Ada gimana? masukan Tapi nggak? Masukan buat udah pingin banget nih nikah menyemangati. nih. Iya. Udah pingin banget. Pengen banget Wah. atuh, aduh. Mau Usia- jomblo emang? Alhamdulillah. Oh jomblo. Mau dibuka takut kepanjangan Om. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah sih. Justru ketika kita memberitahu status kita yang sebenarnya, Oh, itu gitu. kan sebenarnya memudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan. Oh, iya. Karena khawatirnya ada seseorang yang mengagumi, secret admirer kan. Tapi tertahan karena nggak tahu statusnya apa Oh, iya, gitu. benar, ya. Dia nggak Tapi mau jadi sekarang jomblo pelakor. kok. Jomblo. Jomblo. Oh, sekarang jomblo. Berarti kemarin Aduh. alhamdulillah kalau Gimana, gitu. gimana? Iya, Kita kan pengen nikah. kalau mau nikah mah syaratnya bukan jomblo. Oh iya. Iya, Apa? syaratnya ya ada yang mau. Ada yang mau. Alhamdulillah sih. Kalau dilihat-lihat mah Ada. masih setengah-setengah. Belum. Banyak nih kayaknya nih. Ya, Listnya banyak. Kalau maksudnya. list masih ada. Ada. Kan sekarang banyak tuh ini ya apa yang kasus-kasus perceraian tuh. Iya. Nah, itu bisa diselamatkan tuh. Sama janda ya. Ya nggak apa-apa. Iya sih memang Mulia. kan ada juga namanya janda kan janda imut ah. Ya, apa janda imut. Memuliakan wanita. Oh, iya, mau dia janda, mau perawan ya nggak apa-apa. Iya, Sesuai dengan ya kecenderungan kita. Iya, karena Nah. kemuliaan itu bukan soal status, Om. Nah, sebelum lanjut kita sapa dulu. Oh iya bener. Kita sampai lupa ya. Jangan kita ngomongin yang di luar sana penasaran. Wah ini ngomongin Oh iya benar-benar. Oke teman-teman semua, kita balik lagi nih di Ya. obrolan senja. Ngobrol ngalor ngidul, yang penting ada manfaatnya. Iya dong, Oh, iya. pasti. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya ngapain ngobrol-ngobrol? Oke. Gak Oke, usah jadi hari ini kita mau bahas apa nih jadinya? Bahas Tentang nikah. pernikahan Om. Tentang pernikahan. Kebetulan jomblo kan? Ya, kan pengen tahu pas juga nih banget apa namanya step-step buat nikah tuh yang bagus, yang apa namanya yang syariahnya Islam tuh kayak Oh seperti iya. apa gitu. Ini harus di Mungkin bold nih, bisa- jomblo. Boleh di ini nggak biar nambah follower saya? Oh boleh boleh. Soalnya nggak pernah nambah-nambah. Nanti minta editor tolong ditulis akun Instagramnya. Ini ada single yang berkualitas KW9 tuh. Amin. Kecil amat 97. KW9. KW9. KW, Jauh KW. banget. KW. Jauh banget dong. KW Thailand sih kalau ini. Kena panas nih langsung meleleh. Oh iya. Oke, jadi kita mau ngomongin tentang pernikahan. Ini menarik nih tema Iya, kita iya, nih, iya. obrolan senja kita sore hari ini. Karena pernikahan ini sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang digalaukan gitu Iya, ya. benar-benar. Sesuatu yang mungkin ada sebagian juga ditakutkan. Ya, karena dilihat dari berita-berita tuh banyak perceraian. Betul. Jadi ketika ngelihat berita tentang perceraian di mana-mana, artis-artis bercerai gitu ya. Terus kemudian pernikahan-pernikahan muda bercerai, apalagi mohon maaf nih Om, sosok-sosok yang kita pikir, wah ini udah Masya Allah banget nih pasangan solih dan soliha. Syariatnya dijalankan. Wah iya, tapi tiba-tiba bercerai nih. Wah kan akhirnya jadi, Iya. wah ternyata semua laki-laki itu sama. Disamaratakan. Disamaratakan. Ya. Iya. Iya. Kayak gitu. Jadi ini padahal kan nggak gitu ya, nggak gitu. Buktinya masih ada laki-laki solih, Masya Allah. rupawan, Masya Allah.
Emang percaya? Percaya nggak? Kalau percaya sih. Balik ke topik dah. Iya. Ya, jadi gitu Om. Gimana? Iya, jadi kalau kita mau ngomongin pernikahan, tentu bahwa pernikahan itu adalah sesuatu bagian daripada sunnahnya Nabi, ibadah ya. Ibadah. Nah, pernikahan itu adalah ibadah dan ini bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas diperintahkan ya oleh Allah dan dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW mengenai pernikahan. Kenapa? Karena ada banyak keutamaan dari pernikahan itu sendiri. Makanya jangan dilihat sosok-sosok yang menikahnya berpisah, akhirnya menimbulkan ketakutan Om. Ya, terus kadang ini juga nih jadi masalah nih, ketika kita mau menikah, kita itu punya ekspektasi, keinginan yang sangat besar gitu ekspektasi yang tinggi banget tentang pernikahan. Jadi kalau misalnya punya calonnya pingin yang Masya Allah banget, putih, mancung, iya kayak opa Korea, kaya raya, jalan-jalan, tiap hari bisa upload instastory gitu kan. Iya, indah-indah gitu kan. Padahal kan tidak semua keindahan itu ditampakkan gitu ya. Ada hal-hal yang memang juga harus kita persiapkan menuju pernikahan gitu. Oke, kita mulai deh. Iya, boleh. Diskusi apa aja kita nih yang kita harus persiapkan untuk menikah? Menikah itu adalah ibadah. Itu yang harus digarisbawahi. Oh, itu harus ditekankan ya. Iya, karena kalau misalnya menikah itu landasannya bukan untuk beribadah kepada Allah, tujuannya bukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah, pasti nikahnya bermasalah. Oh, gitu. Karena mungkin dia nggak karena Allah ya, karena si manusianya. Betul. Jadi ganteng, hal yang pertama yang harus kita siapkan ketika kita mau menikah itu adalah meluruskan niat untuk menikah itu sendiri. Jadi kita itu menikah bukan semata-mata soal kebutuhan seksual doang gitu, soal kebutuhan partner atau teman hidup, teman tidur doang. Tapi hal yang lebih besar daripada itu adalah menikah itu adalah mencari partner untuk beribadah. Beribadah. Gitu. Karena pernikahan itu ibadah seumur hidup. Ibadah terpanjang. Betul, makanya satu hal yang harus digarisbawahi dan bahkan ini mungkin dijadikan bold of life kita ya, kalau mau menikah itu ya pertama luruskan niat kita bahwa kita tuh menikah untuk ibadah, karena itu mempengaruhi step selanjutnya. Oh gitu. Nanti dari niat itu terus ada step lagi betul, ke bawah. Karena dari tujuan, dari niat atau landasan ibadah tadi itu akan mempengaruhi bagaimana kita memilih kriteria tadi tuh, calon. Benar. Jadi, caranya mau seperti apa. Betul. Soalnya kalau misalnya nih nikahnya bukan karena ibadah nih, karena pingin doang, karena dia suka sama kita, karena kita suka sama dia. Wah, itu biasanya nanti ketika udah menikah ya hilang rasa sukanya, berkurang kadar cintanya, itu kan bisa jadi masalah tuh. Oh iya. Jadi kita nggak proud sama pasangan kita lagi, kita udah nggak ngerasa nyaman dengan pernikahannya lagi. Betul. Akhirnya ketika udah ngerasa nyaman dengan hubungan pernikahan yang dijalani, ya komunikasinya kan jadi buruk kan. Ya. Terus jadi masing-masing, jadi cuek, akhirnya ya udah timbullah masalah. Kadang ya udahlah gue pisah aja daripada kita menikah. Juga kayak gitu. Nah, akhirnya kan begitu. Nah, itu Om. Itu jadi harus diantisipasi sih. Banyak perceraian itu di usia-usia muda ya terutama. Itu salah satunya kayak gitu. Ya karena egonya tuh masih naik satu sama lain betul banget. Gitu ya. Jadi makanya kita harus perlu banget nih masukan dari Kang Rensu atau Om Rensu. Jadi gitu Om tuh yang pertama. Jadi sebelum kita ngebahas kriterianya, bahwa nikah itu adalah ibadah. Ya, ibadah yang sangat besar keutamaannya. Karena ada banyak fadilah atau keutamaan kebaikan yang kita dapatkan daripada menikah. Kan menikah kalau misalnya kita niatnya untuk ibadah ya, kayak semua tingkah laku ya, semua hal yang dilakukan ketika kita menikah kan jadi ibadah Om. Oh iya. Iya, kita menafkahi istri ibadah. Istri taat sama suami ibadah. Pegangan tangan sama istri ibadah. Menyenangkan pasangan ibadah, menatap pasangan ibadah. Makanya ibadahnya Masya Allah banget. Coba kalau misalnya kita udah nggak mikirnya nikah untuk ibadah, ketika kita ngeliat pasangan kita kan kayak malas banget, ya kan nggak jadi ibadah. Iya betul. Dan setan masuk situ buat tuh. Makanya setan yang peringkatnya paling tinggi nih, cum laude nih. Karena itu ya tugasnya menceraikan. Iya, the king gitu ya. Itu adalah memisahkan antara seorang suami dan istri. Itu dia. The King Saiton namanya. The King Saiton. Iya, dia punya penghargaan dan kedudukan yang tinggi kalau bisa memisahkan antara pasangan yang sudah menikah. Oke, kita balik lagi deh. Tadi satu ibadah tadi tuh sebagai tujuan. Apa nih Om selanjutnya nih? Ketika kita sudah menjadikan ibadah sebagai tujuan, maka step selanjutnya adalah ada 4 kriteria nih ketika kita memilih pasangan Om. Oh, kriteria memilih pasangan. Ini kata Nabi nih ya. Boleh. Kata Nabi kan kita tuh kalau memilih pasangan kan kriterianya ada 4 kan. Iya, apa aja. 1, wajahnya Om.
Wajahnya harus cantik. Iya. Oh, berarti pas dong. Saya milih yang kayak gini nih. Dari wajahnya, Yang menarik. fisiknya. Iya. Itu karena wajah itu bisa menenangkan. Ketika kita menatapnya itu bikin hati kita menjadi tenang. Gitu. Iya Makanya sih, kalau kita nggak suka kan ya. oh iya. Gimana? Makanya gitu, jadi pastikan ketika kita mau menikah itu ya kita harus tahu wajahnya. Makanya ada ta'aruf itu ya. Iya, kayaknya taruh itu nanti caranya ya. Gitu. Caranya ya. Ini kita pertama Iya, kriteria iya. lihat dari Paras ya. Kan cantik ganteng tuh relatif. Relatif. Iya. Ganteng. Ya kita nggak ada yang mutlak Iya. karena setiap orang itu kan punya pendekatan, Iya. punya cara pandang tersendiri ketika melihat orang lain. Betul. Ada yang senengnya yang kayak gini nih, ya kan, unyu-unyu gini nih, ada gitu kan. Ada yang senengnya kayak opa Korea, ada yang senengnya kayak opa Afrika, ya kan. Semua punya keinginan masing-masing. Iya, ada yang senengnya gendut-gendut, Iya. ada yang senengnya humor. Nah, karena manusia kan punya karakter. Sedangkan mencari pasangan itu kan soal kecocokan karakter tadi. Iya, betul. Makanya kalau misalnya orang yang karakternya dia keras gitu ya. Keras itu bukan berarti dia jahat ya. Maksudnya karakternya tuh tegas gitu ya. Tegas, ya jangan bertemu dengan karakter yang tegas. Ngadu terus nanti. Iya. Nah, itu maksudnya. Kayak batu ketemu batu pecah ya. Iya, jadi nempel. Nempel lagi. Ya, lanjut. Nah, gitu Om. Jadi yang pertama itu dilihat dari fisiknya. Iya. Bukan cuma wajah lah, anggota badan dan lain sebagainya. Itu ya kita juga harus memperhatikan karena itu kan menyangkut rumah tangga yang akan kita jalani nanti. Jadi ketika kita ngelihat wah, ini kayaknya menarik nih. Cantik. Masya Allah banget lah gitu ya. Itu satu tuh dari fisiknya. Yang kedua harta. Penting tuh. Saya kepikiran juga Om tadi itu tentang harta. Aduh. Iya, karena boleh nggak nyari calon pasangan yang kayak boleh. Kalau dia mau kita. Itu masalahnya. Ketika ada yang lebih tinggi derajatnya, mau nggak sama yang lebih rendah? Iya, sebenarnya kalau harta kan bukan soal derajat ya. Iya, itu kan hanya titipan Status, dari Allah ya, ini berupa harta. Yang kedua tuh harta Om gitu ya. Iya. Boleh nggak kita mencari pasangan yang punya kecukupan? Ya boleh banget. Bahkan ya dianjurkan gitu. Karena itu akan memberikan kemudahan kita dalam menjalankan rumah tangga nanti. Nah, ini dari cewek ke cowok kah atau dari dua-duanya. cowok ke cewek? Oh, dua-duanya nggak apa-apa nih wanita ya? sih pada umumnya ya. Wanita pada umumnya. Ya, nikahilah perempuan itu karena 4 tadi misalnya. Ya, akhirnya kan itu menjadi patokan bersama lah gitu ya. Termasuk dari pihak perempuan pun ya seperti itu. Karena kan cara pandang manusia sama ya Om ya. Laki-laki perempuan umumnya kan punya cara pandang yang sama tuh. Dari harta. Harta itu bukan berarti dia harus anak sultan. Iya dong. Termasuk perempuan ketika dia melihat seorang laki-laki pun begitu. Ya lihat dia hartanya. Hartanya itu bukan berarti oh dia tuh anak orang kaya, enggak gitu. Tapi lihat bagaimana tanggung jawabnya ketika nanti engkau menikah dengan dia bisa nggak bertanggung jawab untuk menafkahi gitu maksudnya. Maksudnya itu ya dari harta kaya itu tuh. Iya, kan semua orang itu sama Allah sudah diatur rezekinya kan. Hanya tinggal bagaimana kemudian mengikhtiarkan itu. Nah, bagaimana kalau misalkan dari cowok ngelihat cewek tuh, oh sini kayak nih ceweknya nih. Oh, kejar. Aduh, itu gimana tuh? Kalau ada kesempatan. Kalau dia mau juga. Iya, itu kan kesempatannya. Baik lagi ke proses ya. Proses. Oke, itu yang kedua tuh. Jadi hartanya. Yang ketiga apa? Nasab, garis keturunannya jelas. Nah, nasab ini mengikuti nasab Rasul atau enggak bukan gitu maksudnya tuh ya dia lahir daripada keluarga yang baik-baik, terus keadaan orang tua dan keluarga besarnya juga baik. Karena ngaruh banget Om. Mohon maaf nih ketika misalnya kita mau menikah dengan seseorang perempuan maupun laki-laki, tapi ternyata di keluarganya itu bergejolak masalah gitu. Oh, berarti kita memang harus lihat dulu ya kondisi background jadi jangan cuma asal gitu. Oh, gue suka nih sama dia. Oh, dia cakep, dia kaya dan lain sebagainya. Tapi ternyata keadaan keluarganya itu gitu ya nggak baik-baik saja lah. Itu akan mempengaruhi. Kenapa? Jadi beban buat kita. Nah, dan kitanya kuat atau enggak menjalani. Salah satunya itu. Jadi gini, ketika misalnya nih kita oke lah jadi nikah, ternyata pas kita tahu tuh wah di dalam keluarganya itu bergejolak banget nih antar saudara, ada rumah pokoknya kacau lah gitu ya. Itu kan kita jadi beban ya. Iya pasti jadi beban kan kayak gitu, kepikiran gitu. Nah, itu kan akhirnya menghambat proses pernikahan yang harusnya kita jalani karena ada tambahan masalah yang seharusnya kita bisa hindari. Betul. Kan baiknya kalau misalnya kita menikah itu punya keluarga yang harmonis, punya mertua yang harmonis, punya keluarga besar juga harmonis. Biar apa? Terjaga ukhuwahnya, silaturahminya juga terjaga.
Jadi nyaman kita menjalani pernikahan kita gitu. Nah, Om, kalau misalnya udah mau nikah nih, terus kita baru tahu itu udah mepet banget nih, misalnya 2 hari lagi nikah nih. Kita baru tahu nih keluarganya tuh ternyata kayak gini. Itu berarti masalah. Itu gimana tuh? Prosesnya yang salah itu. Prosesnya salah. Ya sebenarnya ya istikharah ya, istikharah. Makanya dari awal itu ya kita harus benar-benar mempersiapkan. Makanya mencari tahu. Nanti kita bahas deh. Itu kita kriterianya dulu dong. Nah, yang keempat itu karena apa? Agamanya. Nanti kita lanjut ya yang agamanya, solih, solihah. Dan kata Nabi apa? Kalau misalnya 3 hal tadi nih nggak kita temukan pada diri seseorang, misalnya dia fisiknya bukan standar ya, sesuai dengan cantik, ganteng dalam sudut pandang kita, hartanya juga alhamdulillah ada gitu kan, nasabnya baik. Nah, kalau misalnya ternyata ketiganya nih kurang nih, tapi dia solih banget gitu kan, solihah banget, insya Allah kan taat kepada pasangannya masing-masing gitu ya, maka kata Nabi ya itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama, karena ketika seorang calon pasangan itu ya punya pondasi agama yang kuat, nah akan lahir tadi tuh ketenangan dalam pernikahan. Jadi memang kita harus ngelihat dan memilih betul. Memilah dan memilih. Sebenarnya logikanya kayak gini Om. Kalau misalnya kita berpergian gitu ya, ya kita berpergian nih, misalnya kita mau kemana deh, mau ke Bandung gitu ya. Nah kan ada banyak ada banyak pilihan transportasi kan. Oh iya, iya kan? Naik apa, jurusannya gitu. apa ya. Tapi kita kan inginnya yang tercepat dan nyaman, betul nggak? Betul. Nah sama. Pernikahan itu sebenarnya logikanya begitu. Gitu ya. Karena nikah itu kan perjalanan. Perjalanan kan ibadah tuh namanya. Nah, tujuannya kan akhirat nih. Nah, maka kita harus menemukan orang yang bisa membuat kita nyaman dalam perjalanan itu dan bisa sejalan menuju perjalanan itu. Makanya tadi agama itu menjadi kufunya yang paling utama, frekuensi keimanan itu yang paling utama. Misalnya, oh dia agamanya biasa aja, tapi kaya raya misalnya. Oh itu PR banget tuh. PR karena nanti akan konflik tentang masalah harta. Oh misalnya dia cantik gitu kan, tapi agamanya jeblok gitu kan. Nah, maka fokusnya dia kepada fisik doang. Dandan aja setiap hari. Pusing gitu kan. Dandan setiap hari ya. Jadi ketenangan itu nggak muncul tuh, nggak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal kita kan kalau udah namanya berpasangan kan, ya namanya pasangan gitu ya, nggak sempurna, akan ada bosennya gitu ya. Pasti. Itu manusiawi. Tapi kalau misalnya dipondasikannya tadi tuh karena tujuannya untuk ibadah, kemudian karena iman mencintainya bersama pasangan itu kan dijalani jadi tenang. Jadi kita menikmati perjalanan. Kenapa? Betul. Karena kita dengan orang yang tepat. Dan memang di perjalanan pun kadang suka ada kebosanan ya. Nah, betul. Itu ketika bosan itu ya. Nah, butuh sosok. Nah, sama tuh itu, pernikahan itu kan ujiannya turbulensinya banyak ya. Kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Wah, kita berputar-putar lah karir, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak punya partner yang tepat yang bisa menguatkan kita ketika kondisi kita lagi di bawah, wah itu masalah itu dan itu menjadi salah satu hal yang kemudian banyak terjadi kasus perceraian. Dari situ ya, dari masalah kecil terus nanti jadi membesar. Makanya tanpa tadi ada komunikasi gitu. Ketaatan ya, keimanan itu adalah pondasi utama dalam memilih pasangan. Nah, berarti ada 4 tadi ya kriteria. Iya, tapi yang utama itu tadi keimanan tadi itu. Apa agama lah ya, agamanya. Jadi patokan yang pertama itu lihat dulu agamanya. Ya first impressionnya ya ke wajah gitu ya. Cari yang solihah, yang agamanya bagus, yang cantik, yang kaya, yang nasabnya keren. Cuman itu fiktif. Jarang-jarang sih. Ada. Walaupun ada yang mau gitu kan ya. Iya, ada. Cuman biasanya yang seperti itu kan tidak terpublish ya. Tidak banyak. Iya. Jadi 4 kriteria itu tadi dari si wajah. Ya fisik lah ya, fisik, harta, nasabnya, keluarga lah ya, keluarga. Nasab keluarga sama kemudian ini agamanya. Dan kata Nabi yang paling utama itu pilihlah seseorang itu karena agamanya. Kalau agamanya baik insya Allah. Iya, makanya jangan nikah beda keyakinan. Nah, itu lagi jangan tuh sampai KUA KUA ya? Mengesahkan apa? Yang beda agama itu nikah. Enggak, bukan beda keyakinan ini. Beda keyakinan ya? Iya, Anda yakin mau, dia tidak yakin. Iya juga sih. Nah, itu saya masuknya ke yang tadi tuh. Beda keyakinan. Hartanya yang tadi parasnya cantik, agamanya baik, keturunannya juga baik. Tapi beda keyakinan. Dia mau gak yakin sama saya gak? Dan enggak sih kayaknya. Kalau saya sih yakin sih. Yakin ditolak ya. Nah itu masalahnya. Gitu Om. Jadi 4 kriteria tadi nih buat teman-teman juga ya. Jadi pastikan agamanya itu menjadi patokan utama dalam memilih
calon pasangan. Nah, itu memang harus dicatat tuh ya. Iya, terus gimana nih kalau misalnya ternyata kita menemukan ada sosok seseorang gitu ya. Iya, dia kayaknya serius nih sama kita. Tapi 4 kriteria ini semuanya 50% nih. Nah, misalnya gitu, fisik 50%. Ya. Harta 50%. Ya. Semuanya 50%, agak 50%. Artinya sedang berproses. Ya nggak apa-apa. Selama dia mau berusaha, selama dia mau berjuang, selama dia mau memperbaiki dirinya. Nah, tapi dengan catatan ini harus ada yang nge-mentorin. Mendampingi. Harus ada yang mendampingi gitu. Jangan sampai dibiarkan karena nanti pas udah nikah berubah. Oh iya benar, karena setengah-setengah ya. Iya, materinya berubah gitu ya. Dianya malah ini kembali ke setelan pabrik kan. Aduh, repot kalau kayak gitu. Kita kebalikinnya juga susah lagi. Nah, itu ya 4 kriteria Om. Terus sekarang gimana caranya nih? Nah, iya betul. Nah, cara yang terbaik kita udah paham nih. Tadi nikah kan tujuannya ibadah tuh. 4 kriterianya, agama yang paling utama. Maka kalau niatnya untuk ibadah, patokannya kan Allah Om. Iya kan, niatnya kan harus karena Allah. Ya. Tujuannya juga kan cari ridhonya Allah. Karena ibadah juga kan untuk menjalankan perintah Allah. Iya, maka caranya pun harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kebanyakan orang tuh tidak sesuai dengan caranya Allah. Balik tadi kepada pembahasan tadi tuh, ketika kita baru tahu ternyata calon pasangan kita itu H-2 tuh keluarganya bermasalah gitu kan. Udah gitu agamanya kacau gitu kan. Nah, yang lagi viral juga tuh ada tuh yang mau nikah, si orang tua pihak ceweknya itu ngebentak si ibunya si cowok, akhirnya gagal tuh. Kayak gitu. Oh iya, kan jadi masalah itu. Bisa jadi itu karena memang jalannya salah. Salah ya. Kita ngerasa udah mengenal dia lewat pacaran 5 tahun. Itu kalau nyicil motor udah lunas sih. udah nyicil mobil lagi. Udah nyicil mobil. Motor 3 tahun biasanya. Iya, itu udah 3 tahun 700.000 lah kalau sekarang ya. Iya, 700. Udah lunas itu udah tambah mobil kali ya. Nah, itu gimana tuh Om kalau kondisi seperti itu Om? Iya, makanya yang harus diperhatikan itu kalau kita ingin menemukan seseorang yang tepat itu ya caranya juga harus tepat. Pacaran itu bukan sebuah jaminan kita akan bertemu dengan orang yang tepat Om. Karena ketika proses pacaran itu kan yang ditampilkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang disenangi. Kayak misalnya pas pacaran, wah pasti kan inginnya terlihat wow di depan pacarnya. Inginnya terlihat kayak gua cowok bertanggung jawab. Gua cool man. Gua adalah cewek yang gitu. Gemes banget gitu, cantik banget, sopan banget gitu. Unyu banget gitu kan. Kamu cocok deh jadi ibu dari anak-anakku. Iya. Ibu dari anak-anakku. Iya kan ya pokoknya hal-hal yang baik itu yang menjadi visual pacar gitu ya. Biasanya kan begitu, jarang kan hal-hal yang jeleknya gitu. Nah, akhirnya kan ketika pacaran itu justru banyak hal yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Termasuk mungkin masalah di dalam keluarga, masalah dalam dirinya sendiri dan lain sebagainya. Makanya cara terbaiknya itu apa? Ya dengan tadi ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Berkenalan. Dan harus ada yang dampingi ya. Betul. Dan ta'arufnya itu harus ada yang mendampingi orang yang tepat. Jangan jomblo, jangan lebih keren dari kita, jangan lebih keren dari kita. Repot, nanti berubah pikiran. Di sliding kan pahit juga, pakai makan tanaman Om jadinya. Itu ibaratnya tuh udah sampai finish tiba-tiba ditikung. Sama temen lagi bukan sama musuh ya. Kalau sama temen sih maksudnya. Iya, makanya harusnya sama orang yang sudah menikah. Iya, betul. Jadi biar prosesnya itu terjaga dengan baik. Nah, sebenarnya ta'aruf itu kan artinya untuk saling mengenal. Kita tuh harus tahu detail banget nih sosok seseorang yang akan nanti jadi pasangan kita. Oh, jadi bukan cuman fisik doang ya? Iya. Fisik, terus penyakit. Harus tahu makanan yang disukai, hal yang nggak disukai. Itu harus kadang kan suka malu Om ketika gua kayaknya punya ini, jangan kasih tahu. Ta'aruf itu harus terbuka. Kan proses ta'aruf itu bukan ketika kita nemu CV langsung nikah. Enggak dong. CV nih. Udah seakan kasih CV itu udah seakan ta'aruf itu. Kita dikasih CV nih, 500 lembar CV Ahwat misalnya. Itu biografi sih kayaknya. Itu biografi ya. Ngelamar ya. Nah, terus kita lihat kan dari nama sampai misalnya apa ya, keadaan keluarga kan diceritakan di CV. Oke nih, lihat dari CV-nya, fotonya oke, latar belakang keluarganya bagus, pendidikannya bagus, kegiatannya juga bagus-bagus nih. Secara kan kita bisa ngeliat secara karakter ya, dari data-data itu. Oh, dia tuh sifatnya begini. Kan dia tulis sama dia tuh. Oke deh, saya mau lanjut. Nah, gitu tuh, lanjut. Oke, udah oke nih dua-duanya. Nazor kan? Ketemu Nazor, mengkonfirmasi
Fisik. Konfirmasinya biografi tadi. Mengkonfirmasi biografi tadi atau CV tadi baik fisik maupun nanti sikapnya kan. Iya. Jadi kita benar-benar ngelihat orangnya, oh ini kayak gini, sifatnya kayak gini, kelihatan ya. Kita durasi nih. Oke, kita ini dulu ya. Nah, pas sudah nazar itu kan kita ngelihat nih fisiknya. Jangan-jangan dia pakai filter di foto kan. Sekarang kan zaman TikTok. Iya, mancung kayak oni-oni Korea gitu kan. Pas datang ternyata nenek-nenek kita kan nggak tahu. Karena pernah kejadian. Ada disuruh masang filter gitu kan. Ketemu di online gitu kan. Pas di offline ini siapa? Itu gawat banget itu. Iya, makanya harus dipastikan ketemu tuh. Wah, ngelihat wajahnya. Oh, ini ternyata bener nih fotonya. Oh, ini asli orangnya. Jadi, gitu. Pasti ya. Pasti itu fisik. Terus kita boleh bertanya. Bertanya kepada si calon pasangan tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kita perlu konfirmasi kepada dia. Terus atau enggak, ya? Boleh nggak kita bikin pertanyaan menyebak? Boleh. Misalnya, rukun Islam ada berapa? Kan kalau misalnya kita tahu nih jawabannya 5, terus tiba-tiba dia jawabnya 6 gitu kan. Lu akidahnya apa gitu. Kebalik dari sama. Iya, terus boleh nggak baca tes bacaan Quran? Boleh. Suruh tilawah biar kita tahu pas diimamin sama dia, ya dia bisa gitu. Jangan-jangan memastikan ya. Iya, jangan sampai nanti pas kita sholat berjamaah qiyamul bacanya kul hudai. Iya, enggak nama-nama. Qiyamul lail tersingkat sebenarnya mah kul huwai gitu kan. Trikul. Ya, gitu. Itu jadi harus dipastikan dia bisa baca Quran. Biar apa? Bisa ngajarin. Kalau nanti punya anak tuh anaknya diajarin sama bapaknya. Ada di situ ada tanggung jawab ya. Gitu. Jadi harus bisa tuh di cross check bener enggak nih. Terus hal-hal yang lain dan lain sebagainya yang berkaitan untuk nanti masa depan tuh. Misalnya, nanti kalau misalnya kita nikah, mau tinggal di mana? Itu ditanyain tuh. Iya, terus rencana setelah menikah tuh, pernikahan tuh mau dibawa kemana? Perencanaan perencanaan. Itu harus disampaikan dan ditanyakan. Kebanyakan kan kita udah jalan weh. Nah, itulah butanya pacaran tuh gitu. Iya. Jadi kita tuh buta banget. Karena yang kita cinta itu kan fisiknya. Iya, betul. Iya kan? Bukan latar belakang dan lain sebagainya, bukan pikirannya, bukan gagasannya. Jadi buta banget. Makanya ketika kita menikah sama pacar, lihat fisik udah bosen. Iya. Yang muncul sifat asli. Males. Kaget dong. Lu aslinya gini. Lu pacaran dulu sama gua nggak gini deh. Gitu lah. Akhirnya break. Gitu. Iya, akhirnya break kan. Itulah faktor-faktor mungkin ya karena tidak syariah. Ini udah minum kopi, tandanya kita break dulu. Enak banget ya. Agak panas. Iya, gitu sih Om. Intinya gitu lah ya. Masalah pernikahan itu penting banget dan harus dipersiapkan dengan baik. Karena kita kan akan hidup dengan orang yang kita sebelumnya nggak pernah bersama dan itu kita harapannya kan seumur hidup di sisa waktu usia kita. Makanya kita harus hidup dengan orang yang tepat tadi. Orang yang menghadirkan rasa nyaman ketika kita bersamanya. Makanya tujuan pernikahan kan itu. Sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah artinya apa Om? Ketenangan. Komunitas. Oh iya, komunitas Sakinah. Majelis taklim. Majelis taklim. Sakinah. Iya, Sakinah itu kan ya maksudnya majelis taklim Sakinah adalah majelis taklim yang menghadirkan ketenangan. Gitu. Kan setiap majelis taklim itu menghadirkan ketenangan. Iya, dan kesenangan. Jadi gitu Om. Sakinah itu kan artinya ketenangan ya. Ketenangan yang lahir daripada buah ketaatan kepada Allah. Maksudnya begini, kalau kita ingin mengharapkan sakinah dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu harus dibangun dengan tujuan untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Memang harus harus dibangun. Sifat dasar wanita itu kan menenangkan. Nanti kalau misalnya si wanita itu tidak bisa menjadi penenang dalam rumah tangga, wah itu rumah tangga bermasalah. Jadi gini, laki-laki itu kan kewam, pemimpin, leader, kepala sekolah dalam rumah tangga. Tapi moodnya rumah tangga itu tergantung bagaimana istrinya. Iya, betul. Kalau kita datang pulang kerja terus mood istrinya lagi jelek kan. Iya, makanya. Itu kan dicontohkan oleh Rasulullah kan. Ketika Rasul itu pertama kali mendapatkan wahyu ditangani oleh malaikat Jibril kan Rasul ini kan ketakutan. Sesampainya di rumah istrinya kan nggak nanya-nanya, nggak kepo kan. Lu dari mana lu? Iya. Iya, Rasul kenapa? Enggak. Suamiku engkau kenapa? Rasul kan dalam keadaan berkeringat kan. Terus apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia menyelimuti. Iya, jadi dia nggak banyak tanya, dia selimuti, dia menyiapkan minuman untuk suaminya. Itu kalau kita ngebayangin
begitu tenangnya sih Iya, ya. jadi Maksudnya langsung tenang. memang harus seperti itu, dan itu kan dia memahami fitrahnya sebagai seorang istri. Iya. Bagaimana dia dihadirkan oleh Allah menjadi pasangan ya untuk menjadi kalau misalnya pasangannya lagi galau dia yang menguatkan gitu. Itu. Jadi seharusnya melengkapi itu di situ ya. saling melengkapi, Saling betul. melengkapi itu di situ Sakinah ya. tuh akan tercipta kalau misalnya pernikahan itu kita dibangun untuk ibadah. Iya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Tenang dijalani. Maksudnya gini, kita tidak akan mengeksploitasi kekurangan pasangan, tidak akan menuntut ya pasangan itu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita akan berusaha menerima, kita akan berusaha berjalan bersama ya diri kita antara pasangan dan istri dan suami itu kepada arah yang sama, yaitu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama ibadah. Kayak istri gua ada kekurangan di sini. Ya udah kita terima, sambil berusaha untuk tentu menasehati kalau ada kekurangan. Sama suami pun begitu, sambil berusaha dia mengevaluasi diri. Kalau gitu. ada kesalahan atau apa gitu. Betul, itu yang pertama tuh sakinah. Jadi ada ketenangan dalam rumah tangga, ada kedamaian ketika menjalaninya, karena iman tadi pondasinya. Kalau udah damai itu rumah tangga enak banget kayaknya. Yang kedua apa tuh? Kalau kita mau menikah sama Allah diberikan namanya mawadah. Mawadah itu adalah cinta, ya limpahan cinta dari Allah. Ya, maksudnya dari antar pasangan ya, yang timbul dari ini nikmatnya Allah, kecukupan yang Allah berikan. Betul. Ya kan, akhirnya ketika misalnya rumah tangga itu Allah cukupkan, ya dengan harta, dengan anak-anak yang solih, dengan kesehatan, kan timbul bagaimana perasaan untuk saling mencintai antar pasangan itu. Betul. Kan biasanya kalau cinta tuh timbul karena perhatian kan? Iya betul. Kalau misalnya semuanya tercukupi, ya, bukan misalnya keinginannya harus dipenuhi, enggak tercukupi, maksudnya. Ya dia bisa makan, dia bisa alhamdulillah Allah cukupkan rezeki. Nah, itu kan menghadirkan cinta antar pasangan. Kenapa? Karena antar pasangan itu kemudian tidak sibuk gitu kan, tidak sibuk dengan apa ya namanya ya? Ya dengan kekurangannya masing-masing gitu ya. Dengan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangganya gitu. Jadi itu yang akan Allah berikan tuh kepada orang yang menikah ya, dengan tujuan nikahnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Mawadah. Ada cinta yang Allah tumbuhkan antar mereka. Masya Allah ya. Kalau udah saling cinta gitu tuh apapun dilakuin. Betul. Yang terakhir itu apa? Rahmah. Ketika kita tidak butuh lagi alasan untuk mencintai pasangan kita. Maksudnya gini. Kan kalau tadi mawadah itu kan tumbuh karena limpahan karunia dari Allah. Artinya kan physically gitu ya, kecukupan dan lain sebagainya. Rahmah itu justru menyisikan hal-hal tadi. Jadi kita itu nggak butuh alasan lagi untuk mencintai dia, maka timbulnya kasih sayang. Udah aja. Kasih sayang yang sangat dalam, dan itu diperlukan di hari tua. Iya betul. Ya karena kita melihat fisik udah tua. Iya benar. Kan? Yang butuh tuh sayang. Udah ake-ake gitu kan. Mau ngelihat harta udah nggak guna pada waktu itu. Mungkin guna lah, cuman ya kita kan nggak bisa menikmati sepenuhnya harta yang kita miliki di hari tua kan. Maka yang akan muncul pada di hari tua dalam pernikahan itu adalah rahmah tadi, kasih sayang yang dalam. Jadi mawadah itu untuk mudanya, rahmah itu untuk usia tuanya. Masya Allah ya. Sakinah itu bekal dalam menghadapi persoalan. Itu kenapa? Karena 5 tahun pertama psikologis pernikahan itu kan masa penyesuaian, masa perkenalan, masa penjajakan karakter. Maka kita perlu adanya ketenangan dalam menyikapi hal itu. Perkenalan di awal ta'aruf itu ya cuma step itu mah step awal aja. Padahal nanti ada perkenalan di pas kita tuh akan mengenal pasangan kita tuh seumur hidup kita. Karena selalu ada hal-hal baru dalam proses pernikahan tadi. Makanya tadi sakinah mawaddah warahmah itu kan harus diperjuangkan agar kita bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam pernikahan. Jadi bullshit ya kalau misalnya ada orang, gue udah kenal lu nih. Belum tentu. Iya, belum tentu ya. Banyak banget tahu yang nikah pacaran 5 tahun, 7 tahun. Ya mohon maaf endingnya berpisah. Walaupun misalnya ya yang ta'aruf juga bukan berarti ada yang nggak berpisah, tetap ada. Kan kita nggak bisa memvalidasi itu ta'arufnya benar atau enggak, ada pendampingnya atau enggak, atau jangan-jangan selama ini ta'arufnya ya ini aja berdua. Pendampingnya syaiton. Baru niat aja omnya. Baru niat ta'aruf ya. Iya. Pendampingnya syaiton gitu kan. Memang kita harus lihat lagi sih ya background apa namanya pas ta'aruf itu tuh ta'aruf tuh penting banget. Karena itu menentukan hasil yang akan kita dapatin. Kadang kan kita suka ego kita tuh naik tuh. Betul. Seakan udah ta'aruf gitu padahal kan belum sesuai sama. Kalau nggak ada yang mendampingi itu syahwat nanti yang menguasai. Akhirnya kita nggak bijak dalam menyikapi hal-hal yang seharusnya kita jadi bahan pertimbangan dalam proses ta'aruf tadi, gitu. Keren banget nih. Ini jadi belajar banget. Bahasan pernikahan kayaknya cukup kali ya. Iya, karena
lagi mah pengen nikah juga kan Om Iya. ya, alhamdulillah. Nah itu tadi tuh kriteриanya. Makanya. Jadi pastiin tuh, pertama pastiin ada calonnya. Ya insya Allah tuh calon. Ya kalau misalnya mau nikah nggak ada calonnya kan repot. Masa Iya. mama batu nikahnya? Nggak mungkin. Nggak jadi apa-apa Om. Nggak jadi apa-apa, Iya, mah. makanya. Masa nikah sama batu. Makanya untuk teman-teman, wah kita banyak belajar lagi deh ya untuk Iya. menikah tuh, karena benar-benar banyak apa namanya yang perlu dipelajari, banyak yang perlu kita ketahui gitu sebelum Iya. menikah tuh. Dan apa jangan aja, takut gitu. untuk menikah. Betul. Syarat nikah itu bukan punya duit. Nah, Iya. itu bukan punya duit Iya, ya. punya modal. Ya benar, benar itu. Iya kan kalau misalnya Kalau dia nggak ada punya, modal, iya. kalau misalnya punya tanah, Iya, punya iya, sapi, iya, itu iya, kan iya. modal. Bisa dijual dong. Buat modal nikah. Iya. Yang Nggak gitu pertama. juga sih. Iya, jadi intinya tuh harus punya niat, kemauan, dan usaha yang maksimal gitu kan. Iya. Dalam Ya, menggapai. pokoknya intinya bismillah ya. Iya, istilah ikhtiar. Ikhtiar, Iya, bismillah. doa ya. Amin. Doa duit ya. Nah. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doain Om. Ada. Mau yang Ya mana kan, nih? Belajar dulu biar nih. Yang ini bukan? Calonnya? Tarik. Boleh Om, Oh, itu, Om. mau yang ini? Boleh. Wah, ini Nanti kayaknya ya, diinin aja Om. ini berat nih kayaknya penghasilannya terus 3 digit ini mah. Oke lah, Oke. ke teman-teman dulu. Oke deh, kita cukup deh. Ya, Ini udah mau maghrib nih. Waduh. Sebentar lagi mau... Kita kan obrolannya senja ya. Ya. Kita harus bergegas ke masjid soalnya. Nah, gitu. senja di sore hari itu bukan ke tempat kopi ya, Iya. ke masjid ya. Ya, ngapa? Iya, dari tempat kopi ke masjid. Tempat kopi ke masjid, Iya, ya. jadi pas azan ke masjid dulu. Oke lah gitu Jangan untuk teman-teman. ngopi. Iya benar. Udah habis masalahnya kopinya. Aja Ini nggak ada kopi. sponsor lagi. Nanti Om mungkin. Ya untuk teman-teman, alhamdulillah obrolan kita udah cukup lah. Di fase pernikahan. Mudah-mudahan ketika nikah nanti kita amalkan semua yang telah dibicarakan di sini. Amin. Ayo dah, bye-bye. soalnya Oke, tuh udah aja, assalamualaikum udah mau aja teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di obrolan senja berikutnya. Oke. Dah.